Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tutup matamu sejenak. Bayangkan sebuah ruang. Bukan ruang fisik yang bisa diukur, tapi ruang hampa di dalam diri. Ruang sunyi di mana semua suara hiruk-pikuk dunia meredam. Di sana, di tengah kesunyian itu, seringkali kita berdiri, sendiri, dikelilingi oleh bayangan yang kita sebut kemustahilan. Sebuah kata yang dingin, yang mematikan harapan sebelum ia sempat bernapas. Kemustahilan. Mungkin itu adalah gunung hutang yang tak terbayangkan puncaknya. Mungkin itu adalah penyakit yang divonis tak ada obatnya. Mungkin itu adalah mimpi yang terkubur dalam-dalam di bawah tumpukan kegagalan bertahun-tahun. Kita melihat rintangan itu, dan pikiran kita berbisik, ini sudah berakhir. Tidak mungkin. Aku tidak akan bisa. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Ketika logika, data dan realitas dunia bersekongkol untuk mengatakan bahwa kamu harus menyerah. Perasaan berat itu, beban yang menekan bahu, seakan gravitasi dunia berlipat ganda hanya untuk menahanmu tetap di tempat. Kita berusaha, kita berjuang, tapi seringkali kita melupakan satu dimensi yang paling mendasar. Kita hanya mengandalkan otot, otak, dan uang kita. Kita hanya mengandalkan perhitungan manusia yang selalu penuh keterbatasan. Padahal, di tengah keputusasaan yang paling pekat, selalu ada satu pintu cahaya yang menanti untuk disentuh. Pintu itu bukan terbuat dari emas atau permata. Pintu itu terbuat dari iman, dari keyakinan yang melampaui segala nalar. Pikirkan ini baik-baik. Ketika kamu berdiri di tepi jurang kemustahilan, siapa yang kamu yakini paling berkuasa atas segala kemungkinan? Bukan bank, bukan dokter, bukan opini publik. Tidak ada perhitungan di bumi yang bisa mengalahkan perhitungan dari Dia yang menciptakan bumi itu sendiri. Allah. Bagian pertama ini adalah tentang mengembalikan fokus. Mengalihkan pandangan dari besarnya masalah kepada maha besarnya Sang Pemberi jawaban. Jika kita meletakkan beban kemustahilan itu di atas timbangan, dan di sisi lain kita letakkan sebutir iman yang tulus kepada Allah, maka secara hakiki, timbangan kemustahilan itu akan terangkat. Karena baginya, setiap kemustahilan adalah keajaiban yang hanya tinggal menunggu kun fayakunnya. Langkah pertama bukanlah mencari solusi, tetapi menemukan fondasi yang benar. Dan fondasi itu adalah keyakinan tanpa batas, bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah bersamamu. Setelah kita meletakkan fondasi iman, keyakinan bahwa Dia maha mampu, kita akan dihadapkan pada kenyataan berikutnya, ujian. Mustahil ada kisah hebat tanpa cobaan yang hebat. Badai tidak datang untuk menenggelamkanmu, ia datang untuk membersihkanmu, untuk membuktikan seberapa kokoh akarmu.
Seringkali di tengah badai kesulitan yang paling parah, kita merasa sendirian dan tertinggal. Kita melihat orang lain seolah melaju mulus, sementara kita terperosok dalam lumpur keraguan. Kita mulai bertanya, kenapa aku? Kenapa ini harus terjadi? Ketahuilah, ujian adalah pilihan yang diberikan oleh Allah. Dia tidak menguji hambanya untuk menyiksa, melainkan untuk mengangkat derajatnya. Setiap kesulitan yang ditimpakan adalah kesempatan bagimu untuk membuktikan siapa yang kamu yakini. Apakah kamu akan menyerah pada logika manusia atau berpegang teguh pada janjinya? Disinilah letak perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang hanya berharap pada dunia. Orang yang beriman tidak melihat masalah sebagai tembok, tetapi sebagai jembatan menuju pertolongan yang lebih besar. Ketika kekuatanmu habis, ketika rencana B, C, dan D-mu gagal total, hanya ada satu hal yang tersisa yang mampu menembus batas langit. Satu senjata yang tidak pernah tumpul. Itulah doa. Doa bukanlah sekadar ucapan formal. Doa adalah pengakuan total akan ketidakmampuan diri dan kebergantungan mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Ia adalah momen ketika kamu benar-benar menanggalkan ego, mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, aku lemah, Engkau kuat. Aku fakir, Engkau kaya. Aku serahkan kemustahilan ini ke dalam genggaman-Mu." Cobalah, dalam keputusasaanmu yang paling dalam, ambil wudhu, bentangkan sejadah. Di sepertiga malam yang sunyi, ketika dunia terlelap, bicaralah. Curahkan semua rasa sakitmu, semua ketakutanmu, semua bayangan kemustahilan itu. Di sana, di hadapannya, tidak ada permohonan yang terlalu besar atau terlalu sepele. Ingatlah kisah Nabi Yunus yang berada dalam kegelapan perut ikan di tengah lautan. Bukankah itu adalah kemustahilan yang sempurna? Namun, satu doanya, pengakuan akan keesaan dan kesalahan, membuatnya dikeluarkan ke daratan. Kemustahilanmu hari ini bisa jadi adalah perut ikanmu, dan doa adalah satu-satunya perahu penyelamat. Gunakan senjata hati ini. Berdoalah dengan yakin. Berdoalah dengan air mata. Karena saat air mata itu jatuh, saat itulah jarak antara kamu dan kun fayakunnya menipis. Kita sudah meletakkan iman sebagai pondasi. Kita sudah menggunakan doa sebagai senjata. Sekarang, kita harus bergerak. Karena iman tanpa aksi adalah lamunan. Dan doa tanpa usaha adalah ilusi. Inilah fase ikhtiar. Ikhtiar adalah jembatan yang harus kita lalui, yang menghubungkan keyakinan di hati dengan kenyataan di tangan. Namun, ikhtiar yang kita bicarakan di sini bukanlah kerja keras yang membabi buta, melainkan kerja cerdas yang beretika. Banyak orang bekerja keras, namun mereka lupa bahwa pertolongan Allah datang melalui kebaikan dan kebenaran. Jika kamu ingin menaklukkan kemustahilan, kamu tidak hanya perlu memperbaiki caramu bekerja, tapi juga perlu memperbaiki dirimu. Apakah ikhtiarmu disertai kejujuran,
Apakah usahamu diwarnai kedermawanan? Apakah lisanmu terjaga dari keluh kesah dan prasangka buruk? Sebab rezeki dan pertolongan seringkali terhalang bukan karena kurangnya usaha fisik, melainkan karena kotornya hati. Ketika Allah melihat hambanya bersungguh-sungguh mencari solusi sekaligus menjaga akhlak dan keikhlasan, saat itulah pintu-pintu rezeki yang tak terduga mulai terbuka. Berusahalah seolah-olah semua bergantung padamu. Tapi di tengah usaha itu, tanamkan kesadaran. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang bekerja di balik layar. Setelah semua ikhtiar tercurah, setelah keringat tumpah, saatnya kita memasuki puncak spiritual dari perjuangan ini. Tawakal. Tawakal bukanlah pasrah yang malas. Tawakal adalah penyerahan diri yang aktif. Bayangkan seorang pemanah. Dia telah memilih anak panah terbaik. Dia telah menarik tali busur sekuat tenaga. Dan dia telah membidik dengan penuh konsentrasi. Begitu anak panah melesat dari busur, urusan hasil bukan lagi miliknya. Tawakal berarti melepaskan beban hasil. Melepaskan kekhawatiran tentang bagaimana jika gagal. Karena kamu tahu, hasil terbaik apapun bentuknya sudah dijamin oleh Yang Maha Tahu. Jika hasil sesuai dengan keinginanmu, itu karunia. Jika hasil tidak sesuai, itu pilihan terbaik dari Allah untuk masa depanmu. Bisa jadi, itu adalah penghalang dari bahaya yang lebih besar, atau pendidikan untuk kekuatan yang lebih matang. Dalam tawakal yang sejati, tidak ada lagi ruang untuk stres yang melumpuhkan. Yang ada, hanyalah kedamaian. Karena ketika kamu telah berusaha maksimal dan menyerahkannya kepada Allah, maka kemustahilan itu benar-benar menjadi urusannya. Dan baginya, mengubah kemustahilan menjadi kenyataan adalah hal yang paling mudah. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, dan sudah bertawakal. Namun, pertolongan tidak selalu datang secepat yang kita mau. Disinilah pintu spiritual terberat harus kita lewati. Sabar. Sabar bukanlah menunggu dengan pasif. Sabar adalah keyakinan yang sedang diuji waktu. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit, tidak merasa lelah. Sabar adalah ketika kamu merasa sakit, lelah, dan bahkan putus asa. Namun kamu tetap memilih untuk tidak mencabut keyakinanmu kepada Allah. Pikirkan tentang benih. Benih yang ditanam tidak langsung menjadi pohon megah. Ia harus sabar menahan gelapnya tanah, melawan kerasnya batu, sebelum akhirnya ia bisa menembus permukaan dan meraih cahaya. Jika kamu buru-buru menggali benih itu untuk melihat apakah ia tumbuh, kamu akan membunuhnya. Kemustahilan yang kamu hadapi hari ini mungkin adalah tanah gelap tempatmu sedang berakar. Bersabarlah. Biarkan proses Allah bekerja. Sesungguhnya, pertolongannya itu dekat. Sedekat urat nadimu. Namun ia memiliki waktu terbaik untuk datang. Sejalan dengan sabar, ada satu kunci spiritual lain yang tak kalah penting. Syukur. Banyak orang baru bersyukur setelah mereka berhasil menaklukkan kemustahilan. Padahal, syukur yang benar adalah bersyukur sebelum kemustahilan itu tertaklukkan.
Syukur adalah magnet. Ketika kamu bersyukur atas kesehatan yang tersisa, atas satu senyum anakmu, atas atap yang menaungimu meski masalahmu sebesar gunung, saat itu juga kamu mendeklarasikan kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak kebaikan. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu." Jangan biarkan satu masalah menutupi ribuan nikmat yang masih kamu miliki. Balikan perspektifmu. Jika Allah masih memberimu nafas, berarti Dia masih memberimu kesempatan untuk menang. Jika keyakinanmu mulai goyah, jika kamu mulai meragukan kekuatannya, lihatlah di sekelilingmu. Lihatlah matahari yang terbit tanpa pernah telat. Lihatlah bagaimana miliaran bintang berputar dalam orbit yang sempurna. Siapa yang menahan langit tanpa tiang? Siapa yang mengatur siklus air dari lautan hingga menjadi hujan yang menyuburkan bumi? Jika Dia mampu mengatur seluruh alam semesta dengan kun fayakunnya, maka menyelesaikan masalah hidupmu, mengatasi kemustahilanmu, adalah hal yang paling kecil baginya. Kuatkan hatimu, angkat kepalamu. Sabar dan syukur adalah bukti bahwa kamu sudah lulus dari ujian keimanan. Tunggu sebentar lagi. Pertolongan dalam bentuk yang paling ajaib dan tak terduga sedang dalam perjalanan. Kita telah melakukan perjalanan ini bersama. Dari ruang hampa di bagian pertama hingga puncak tawakal di bagian 4. Sekarang berdirilah tegak. Lihatlah kembali kemustahilan yang pernah menakutimu. Dengarkanlah bisikan keraguan yang dulu melumpuhkanmu. Kau telah melewati semuanya. Kamu telah membuktikan bahwa di hatimu ada iman yang lebih besar dari segala masalah. Kamu telah menggunakan doa yang menembus batas langit. Kamu telah berikhtiar dengan segenap jiwa dan raga. Dan kamu telah bertawakal dengan kedamaian sejati. Kamu telah menghiasi perjuanganmu dengan sabar dan syukur. Kamu telah melakukan bagianmu. Sekarang giliran Allah. Jangan pernah lupa, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu merasa paling sendirian, Dialah yang menahanmu dari kehancuran total. Setiap langkah mundur yang kamu ambil sejatinya adalah persiapan untuk lompatan ke depan yang jauh lebih besar. Ingatlah janjinya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini adalah janji yang diulang 2 kali sebagai penegasan yang tak terbantahkan. Tugasmu bukan lagi memaksa hasil. Tugasmu adalah menjaga keyakinanmu hingga akhir. Angkat kepalamu. Tatap masa depan dengan penuh harapan. Karena hari ini, kamu tidak lagi melihat masalah sebagai kemustahilan, tetapi sebagai kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan keajaiban dan kekuasaannya kepadamu. Jika Dia berkehendak, hutang akan lunas dari pintu yang tak terduga. Jika Dia berkehendak, penyakit akan sembuh tanpa alasan medis yang jelas. Jika Dia berkehendak,
impian yang terkubur akan mekar kembali dengan kejayaan yang tak terbayangkan. Karena dia memiliki kekuatan yang hanya terdiri dari 2 kata. Kun fayakun. Maka jadilah. Maka mulai detik ini deklarasikan dalam hatimu, aku tidak takut pada kemustahilan. Aku tidak gentar pada badai. Karena aku berjalan bukan dengan kekuatanku, melainkan dengan kekuatan yang maha kuasa. Aku bertumpu bukan pada harta dan logikaku, melainkan pada keyakinan yang tak terbatas. Tidak ada yang mustahil selama engkau menjaga hatimu, menjaga amalmu, dan menjaga keyakinanmu. Karena kamu tahu, tidak ada yang mustahil jika Allah bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.